Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biar manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Puji Tuhan, biar pujian kita boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya apapun keadaan kita, Dia selalu ada bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bagi kami Tuhan, karena Engkau yang sudah menopang hidup kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Oh, bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Perkenankan-Mu teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Sungguh besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita tidak perlu takut, karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya minta sekalian untuk berdiri. Kita angkat pujian El Shaddai. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tak usah ku takut, amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
luar biasa Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya, Engkau Allah yang besar, layak disembah. Raja segala raja, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji hallelujah, puji hallelujah, puji haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagung-agungkan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Ini pujian kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami, Tuhan Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap pujian kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biar lawatan Tuhan bekerja di dalam hidup kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Biar kebenaran firman Tuhan yang kami terima Tuhan, boleh membangun iman percaya kami, dan kami semakin setia dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Berkati semua yang mendengar Tuhan, biar kami semua boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar urapan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Setiap gangguan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun Tuhan, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Mari kita akan segera masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita buka kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita baca bersama-sama kitab Ibrani 10 ayat 38. Kalau sudah dapat semua, yang di rumah kita akan baca bersama-sama 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Saudaraku sekalian,
dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 ini, di situ menyatakan ada dua hal yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap orang percaya kepada Dia, dalam setiap anak-anak Tuhan. Ya, ada dua yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama adalah hidup oleh iman. Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, anak-anak Tuhan, segenap umat Tuhan harus hidup oleh iman. Dan yang kedua yang menjadi kehendak Tuhan yang disampaikan dalam ayat ini adalah jangan mundur. Ya, jangan mundur di dalam Tuhan. Dua hal ini yang kita akan bahas dan renungkan pada pagi hari ini. Ya, yang pertama tadi ya dikatakan ya bagaimana orangku yang benar ya akan hidup oleh iman kepada Tuhan. Orangku ya adalah anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan ya, hidup oleh iman. Nats pembacaan kita minggu yang lalu ya, kitab Ibrani pasal 11 ayat 6, situ dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, di situ dikatakan ya, jadi bahwa setiap orang apapun yang dia kerjakan, dia buat, harus dikerjakan itu dengan iman kepada Kristus, kepada Tuhan, sehingga apa yang dia buat tidak menjadi sia-sia. Saudara ya, saudaraku sekalian, seorang hamba Tuhan atau gembala sidang yang memulai pelayanannya dalam perintisan saudara ya, dia harus hidup oleh iman kepada Tuhan. Apalagi kalau dia merintis dengan 0 jiwa dan dia tidak punya penghasilan tambahan atau sampingan, saudara benar-benar harus hidup oleh iman ya. Karena seorang pelayan hamba Tuhan, dia hidup dari pelayanannya ya, hidup dari pelayanan. Mau dia lagi merintis atau sudah melewati perintisan, dia tetap hidup dari pelayanan. Nah, dia oleh karena itu dia harus hidup oleh iman ya. Dan mereka yang berhasil bertahan di tengah-tengah perintisan, yang bisa sukses berhasil, itulah yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kita ingat sebenarnya pada zaman Nabi Elia dalam satu raja-raja ya, kitab raja-raja itu dikatakan di sana pernah ya terjadi kelaparan di Israel ya selama beberapa tahun. Dan bagaimana Elia hidup oleh iman kepada Tuhan, dan Tuhan memelihara hidupnya ya. Tuhan membawa dia ke tepi sungai Kerit, dan bagaimana dia bisa hidup oleh iman kepada Tuhan. Dia minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak datang membawa makanan kepada dia ya, untuk dia makan. Ini hal yang memang tidak masuk di akal, tetapi itulah saudaraku sekalian mujizat Tuhan, bahwa iman setiap orang percaya bisa menghadirkan mujizat Allah dalam kehidupannya. Saudara ya, iman sesuatu yang belum dilihat, tapi dia percaya, saudara ya. Dalam Ibrani pasal 11, saudara ya, di sini
pada ayat yang ke-7 dikatakan bagaimana karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Ya, saudara, luar biasa ya, ternyata Nuh ya dengan iman dia membangun bahtera ketika Tuhan berfirman kepadanya dalam kitab Kejadian, saudara, pasal 6 ya, Tuhan sudah katakan kepadanya ya, Nuh buatlah bahtera ya dengan ketentuan ya, ukuran yang Tuhan sudah berikan kepadanya, panjang, lebar, tinggi, dan bahtera itu dibuat berpetak-petak ya. Dan Nuh dikatakan dalam kitab Kejadian taat ya, dia taat, saudara ya, melakukan perintah Tuhan ya. Di situ dikatakan ya, Kejadian pasal 6 saudara ayat 22, di mana Nuh melakukan tepat seperti yang difirmankan Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara ya. Dia membangun dengan iman. Dia melakukan perintah Allah dengan iman. Saudara, karena ketaatan daripada Nabi Nuh, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya pada saat itu. Ketika hujan lebat turun dan terjadilah air bah, saudara, banjir yang sangat dahsyat, yang sangat besar, saudaraku sekalian. Dan Nabi Nuh sudah masuk di dalam bahtera beserta keluarganya. Mereka aman di sana, saudara. Mereka diselamatkan dari penghukuman yang luar biasa karena iman kepada Tuhan. Nabi Nuh dan keluarga ya diselamatkan dari bencana besar yang menimpa dunia pada saat itu karena imannya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, dunia sedang diperhadapkan dengan kesusahan yang semakin besar, saudara ya. Dunia sedang diperhadapkan dengan masalah yang besar, masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan, saudara ya. Dengan adanya wabah COVID-19, saudara, belum ada atau belum ada solusi ya yang pasti, saudaraku sekalian. Dan saya mau katakan ini belum apa-apa. Barangkali akan datang kesulitan yang lebih besar. Barangkali akan datang masalah yang lebih berat lagi. Barangkali akan datang, saudaraku, kesusahan yang lebih besar. Bagaimana? Ketika anak-anak Tuhan, ketika setiap orang percaya menghadapi tantangan yang semakin berat ini, saudara ya, adakah kita masih berpegang pada iman kepada Tuhan? Adakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan ketika kesulitan besar menimpa kehidupan kita, ketika kesulitan sangat dahsyat datang dalam hidup kita, saudara? Dan ini akan terjadi dan memang tidak bisa dihindari karena memang sudah menjadi nubuatan dalam firman Tuhan ya. Akhir zaman akan datang masa yang sukar, masa yang sangat sulit. Saudaraku sekalian, akan bingung, saudara. Tapi banyak kesusahan lainnya, penyakit dan segala macam akan melanda kehidupan dunia. Berbagai bencana akan menimpa.
kelaparan dan sebagainya akan menimpa dunia. Itu sudah jauh sebelumnya disampaikan oleh firman Tuhan. Tinggal bagaimana reaksi kita anak-anak Tuhan menanggapinya itu, saudara. Nah, firman Tuhan memberikan satu ketegasan. Orangku akan hidup oleh iman. Ya, iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan segala persoalan. Iman mengalahkan segala kesulitan. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari kita hidup oleh iman kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ada kesulitan datang dalam diri kita, kalau Tuhan izinkan ada masalah datang dalam hidup kita, itu berarti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, saudara. Coba kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 6 dan ayat 15. Saya baca, saudara, Yohanes 11 ayat 6 dan ayat 15. Saya baca. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya langsung loncat ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, ini dia, saudara, ketika ada satu masalah yang menimpa keluarga Maria. Maria punya saudara 2 orang, Marta dan Lazarus, di mana pada ketika itu Lazarus menghadapi penyakit, saudara, dan saat itu mereka sedang panik, ya, nggak tahu apa yang akan dilakukan karena mungkin sakit Lazarus itu sangat parah, saudara. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memberikan kabar, ya, kepada Yesus bahwa Lazarus yang engkau kasihi dalam keadaan sakit. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan tahu Lazarus sakit, saudara? Tuhan sengaja tinggal beberapa hari lagi, saudara, di mana? Di tempat dia berada pada waktu itu, ya. Bahkan pada ayat yang 15 dikatakan, ya, dia katakan, syukurlah aku tidak hadir, ya, di tempat di mana Lazarus berada ketika dia sedang sakit, supaya kamu belajar percaya, ya. Tuhan mau Maria, Marta belajar percaya. Tuhan mau setiap orang yang percaya belajar percaya, belajar beriman, ya, saudara. Percaya kepada Yesus, percaya sesuatu yang belum dilihat, itulah iman, saudara, ya. Nah, saudara, Tuhan luaskan, Tuhan izinkan penyakit menimpa Lazarus, ya, sekalipun dia seorang yang percaya kepada Tuhan, ya. Tuhan izinkan terjadi di tengah keluarga Maria, sekalipun keluarga ini percaya kepada Yesus, saudara. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana bagi keluarga ini. Tuhan mau supaya mereka belajar percaya kepada Tuhan, ya. Tuhan mau supaya iman mereka terus bertumbuh, tidak diam, tapi terus maju, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan kehendaki. Dan bagi semua anak-anak Tuhan, setiap orang percaya dimanapun dia berada, saudara,
kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan luaskan, dia menghadapi penyakit, dia menghadapi masalah, dia menghadapi kesulitan, dia menghadapi kesusahan ekonomi dan sebagainya. Saya percaya di situ ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Saudara, asal tetap hidup dalam iman, ya, tetap hidup dengan iman kepada Kristus, maka saya percaya imannya akan menghadirkan mujizat di tengah-tengah pergumulannya. Itu, saudaraku sekalian, yang kedua dikatakan di sini, saudara, jangan mundur, ya. Dia katakan tadi ayat 38 tadi, dan apabila ia memundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, ya, jangan mundur. Orang yang mundur dari iman kepada Tuhan, orang yang mundur dari kesetiaan kepada Tuhan, saudara, berarti tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal, ya, tidak akan mendapatkan keselamatan, saudara, ya. Sayang, saudara, ya, kalau orang percaya yang sudah hidup dalam Tuhan kemudian dia mundur, ya. Mundur di sini, saudara, pertama, ya, dia menjauhi ibadah, menjauhi persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita di pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, orang yang mundur dari iman kepada Tuhan adalah pertama orang-orang juga yang mundur dari ibadah, menjauhi persekutuan dengan Tuhan, saudaraku sekalian. Dan persoalan kesulitan bisa membuat orang mundur dari ibadah, mundur dari persekutuan kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan datang mengingatkan kepada saya dan saudara, kepada kita semua orang yang percaya, supaya jangan mundur. Jangan mundur dalam bersekutu dengan Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit, ya, seperti saat ini. Memang berat, memang sulit kita untuk bisa berkumpul, bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan karena keadaan yang ada, saudara. Tapi saya percaya bahwa selalu ada jalan keluar bagi orang yang punya kemauan, kerinduan untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, saudara, ya. Sebab kehadiran Tuhan, saudara, tidak ditentukan dengan jumlah besarnya jemaat yang berkumpul. Tidak, saudara, ya. Kehadiran Tuhan itu, firman Tuhan bilang, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di situ, ya. Tuhan ada di situ, ya. 2 orang, saudara, berkumpul beribadah itu sudah cukup, saudara, ya. Sudah cukup, saudara. Jangan karena kita sudah terbiasa beribadah dengan jumlah jemaat yang begitu banyak, dan pada saat kita beribadah dengan jemaat yang sedikit, bagi kita, saudara, ya, 2-3 orang, semangat kita berkurang, saudara, ya. Semangat kita berkurang untuk beribadah memuliakan Tuhan. Padahal sama saja, saudara, ya, sama saja. Kualitas ibadah tidak ditentukan dengan jumlah kehadiran orang, dengan fasilitas yang mewah, dengan kelengkapan alat musik. Tidak, saudara, ya. Tapi kualitas ibadah itu ditentukan dengan kehadiran Allah. Hadirat Allah. Ada nggak Allah hadir di situ? Itu yang menjadi pertanyaan,
Tuhan, saudara ya. Kualitas ibadah, sekali lagi saya mau katakan, ditentukan dengan kehadiran Allah. Sebab itu jangan berkecil hati, jangan apalagi tawar hati. Kalau kita beribadah hanya 2 orang atau hanya 3 orang, jangan tawar hati, jangan patah semangat, tetap bersemangat, tetap saudara semangat ya, beribadah kepada Tuhan. Jangan mundur saudara, sekalipun barangkali di rumah saudara tidak ada apa-apa lagi ya, sangat berat untuk melewati, tapi tetap beribadah kepada Tuhan. Janda di Sarfat saudara dipelihara oleh Tuhan ya, sekalipun dia tidak kehabisan ya, Tuhan hadirkan mujizat melalui Nabi Ibrahim. So, itu apapun yang terjadi dan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap saudara, kalau Tuhan luaskan itu, berarti Tuhan pasti mampukan, Tuhan pasti sanggupkan kita untuk menghadapi, melewati semuanya. Percaya kepada Tuhan, bangkitkan imanmu, yakin Tuhan tidak akan tinggalkan saudara ya. Tetap beribadah, betapa subur hidup kita ini ya. Yang kedua saudara, bahwa dibilang jangan mundur, artinya jangan kembali pada kehidupan yang lama. Jangan hidup kembali di dalam dosa, saudaraku sekalian ya. Ada banyak godaan, tawaran yang membuat orang percaya untuk kembali pada kehidupan yang lama. Apalagi di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang susah. Lebih cepat orang cari gampang ya, ya. Lebih cepat orang ambil jalan pintas di tengah-tengah kesulitan. Tetapi sebagai orang yang percaya, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap kuat di dalam Tuhan, saudaraku. Jangan kembali pada kehidupan yang lama. Jangan saudara membanding-bandingkan keberadaan saudara pada kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ya, jangan saudara berkata, wah, kehidupan lama saya tidak pernah kekurangan. Kehidupan lama saya melimpah. Kok ketika saya terima Kristus, ketika saya sudah hidup baru, saya sering kekurangan. Jangan kita bandingkan dengan kehidupan lama. Tuhan katakan, ya, lupakan segala, aku melupakan segala apa yang ada di belakangku. Ya, jangan ingat lagi kehidupan lama. Tapi mari kita mau tetap bertekun di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang mundur adalah orang yang meninggalkan pelayanan. Ya, pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang Tuhan percayakan, ya tinggalkan. Ada ayat katakan, ya, orang yang sudah siap membajak tapi dia berbalik, dia tidak berkenan di hadapan saudara. Jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Ya, kembangkan karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, jangan tinggalkan ya bakat-bakat, talenta, pemberian Tuhan yang Tuhan berikan, jangan dibiarkan. Tapi kita harus kembangkan itu. Ya, setiap karunia Tuhan, firman Tuhan bilang, jangan kita lalai menggunakan karunia-karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, inilah beberapa hal yang mengingatkan saya dan saudara supaya tidak mundur, ya, tidak mundur di dalam iman kepada Tuhan,
tidak mundur dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia menebus dosa-dosa saya dan saudara. Dia telah berkorban tersalib di atas juta, ya, supaya saya dan saudara memperoleh keselamatan. Jangan sampai keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita menjadi sia-sia. Kalau kita mundur, keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita menjadi sia-sia, saudara, ya. Sayang sekali, saudara, ya. Sebab itu jangan mundur di dalam Tuhan. Apapun pergumulan, apapun kesusahan, apapun penderitaan, jangan mundur di dalam Tuhan. Tetap maju di dalam Tuhan, tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita tidak sendirian, tapi Tuhan ada dalam hidup kita untuk memberikan kekuatan, kemampuan dalam hidup kita sampai kita mendapatkan kemenangan dan kemenangan yang sungguh besar dan ajaib dari Tuhan. Amin. Dalam Tuhan, saudaraku sekalian, renungan firman saya tibakan di sini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli dengan kehidupan saya dan saudara. Apa yang kita hadapi saat ini, kita saudara barangkali rumah sedang sulit, sedang susah, ada yang sedang sakit. Saya percaya Tuhan peduli. Saya percaya Tuhan ada untuk memberikan kekuatan bagimu. Ya, saya sangat yakin dan percaya di tengah-tengah pergumulan hidupmu, Tuhan punya rencana untuk menghadirkan mujizat. Tuhan ingin memperlihatkan kuasa Allah tidak pernah terbatas. Tuhan ingin memperlihatkan kuasa Allah dalam hidupmu. Sebab itu percayalah dan percayalah kepada Tuhan. Kita nyanyi sama-sama satu pujian. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang Kami kembali bersyukur, memuji, memuliakan Engkau. Karena Engkau yang kami imani, Engkau yang kami yakini, yang selalu hadir di setiap pergumulan hidup kami. Dan di dalam Engkau kami mendapatkan jawaban. Di dalam Engkau kami menikmati kuasa dan mujizat. Sebab itu kami mau setia kepadamu. Apapun pergumulan kami, persoalan kami mau setia kepadamu. Mampukan kami, sanggupkan kami. Roh Allah yang hidup, kuasailah, hentarlah, pimpinlah segenap kehidupan kami sampai pada kemenangan, ya Yesus Tuhan. Kami berdoa semua jemaat Tuhan tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, semua mereka yang menyaksikan ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamah, menyembuhkan persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Jamah, baik persoalan dalam pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, diselesaikan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan menolong semua umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, negara kami ini. Maka Tuhan memberkati
semua masyarakat kami, melindungi dari segala penyakit, dari segala wabah. Tuhanlah berjaga kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati kami Tuhan yang terbaik yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bangsa dan negara ini, diberkatilah persekutuan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.